Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada bagian ini kita akan membahas salah satu di antara sarana-sarana yang bisa memperbaiki hati kita. Yang keempat, yaitu melaksanakan sholat malam, yang merupakan salah satu agenda-agenda yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Karena kita sedang menjelaskan hal-hal yang kita inginkan di bulan Ramadan. Yang keempat adalah sholat malam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat malam merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sarana-sarana yang lain yang tujuannya untuk bisa menghidupkan hati kita, memperbaiki hati kita. Dan sudah banyak lagi keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Wahai Nabi Muhammad SAW yang berselimut, bangunlah untuk melaksanakan sholat malam, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan penuh perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Baik, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, awalnya sholat malam ini diwajibkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selama setahun, sebelum diwajibkannya kewajiban-kewajiban yang lain, fardhu-fardhu yang lain, bahkan sebelum disyariatkannya al-hudud ataupun hukuman yang diberlakukan bagi orang yang melanggar dosa-dosa berat. Bahkan sebelum diwajibkannya pelaksanaan sholat 5 waktu. Akan tapi buat umatnya itu tidak diwajibkan. Ya. Jadi ini merupakan salah satu di antara rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana di awal-awal disyaratkannya salat malam ini tidak diwajibkan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu, ya, di akhir-akhir surat Al-Muzammil, ya, barulah salat malam ini menjadi sunnah hukumnya dan juga termasuk bagi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bersembayang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu ke tempat yang lebih terpuji. Ya. Begitulah keutamaan yang lain dari ibadah salat malam ini. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum." Ya, atas kamu untuk melaksanakan salat malam, karena dia merupakan salah satu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan sebagai bentuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil itsmi wa takfir lisayyi'at, sebagai bentuk bagian pencegahan untuk menjauhkan kita dari dosa-dosa dan menghapus segala dosa-dosa kita. Wa matradatun lidda'i jasad, dan salah satu bagian daripada sarana untuk menjauhkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Begitu banyak sekali manfaatnya, bahwasanya sholat malam ini merupakan salah satu di antara kebiasaan yang baik bagi orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin menjadi orang soleh, maka ikutilah mereka dengan melaksanakan sholat malam. Ya, walaupun kita tidak persis seperti mereka 100%, akan tapi kita minimal berusaha untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang merupakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa kita, dan ternyata juga
salah satu di antara manfaat dari melaksanakan sholat malam adalah menjauhkan segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ya, ini jelas bahwasanya sholat malam merupakan salah satu di antara pengobatan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah yang dinamakan dengan pengobatan syar'i. Jangan kita hanya sekedar berburu dan berusaha mencari pengobatan yang sifatnya dunia, tapi melupakan yang sifatnya pengobatan syar'i yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ribuan tahun yang lalu. Jadi jelas bahwasanya sholat malam merupakan sarana yang sangat mulia, sangat agung, karena di dalamnya mengumpulkan atau menggabungkan antara bagaimana seseorang bisa mentadaburi Al-Quran, ya, karena seseorang membacanya pada saat kondisi hening, di keadaan yang sepi. Kemudian juga menggabungkan dengan ibadah ruku dan sujud. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam pelaksanaan sholat malam, ya, itu ada unsur seseorang hamba menghinakan diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan perasaan bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di dalam keadaan yang tidak ada orang yang melihatnya. Oleh karena itu sepantasnya seseorang untuk tidak pernah melupakan dan meninggalkan sholat malam ini, walaupun keadaannya bagaimanapun. Ya, apalagi di saat kondisi memang kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kondisi kita diuji banyak musibah seperti tersebarnya virus sekarang ini, maka masing-masing dari kaum muslimin bersungkurlah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan dan betapa kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah yang tersebar sekarang ini. Dan bahkan sebaiknya dan alangkah bagusnya ketika sekarang kita berada di bulan Ramadan, di samping kita melaksanakan sholat tarawih, maka bagusnya juga kita bangun sebelum sholat subuh untuk menyiapkan ataupun menyempatkan waktu yang kita miliki sebelum sholat subuh itu untuk melaksanakan sholat malam, ya, sebagai bagian daripada tambahan, dan itu boleh, ya. Walaupun kalau ada yang mencukupkan sholat tarawih juga itu juga sudah cukup dan bagian daripada sholat malam, ya. Untuk apa? Dalam rangka menambah sholat penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, ya, waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat malam adalah di waktu terakhir sebelum datangnya sholat subuh, agar dia bisa merasakan, ya, keheningan di malam hari, betapa butuhnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa menunjukkan bahwa seseorang itu sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalangan orang-orang saleh mengatakan, "Laisa fid dunya waqtun yushbih na'ima ahlil jannah illa ma yajiduhu ahlut tamalluk fi qulubihim bil laili min halawatil munajat." Tidak ada di dunia ini waktu yang menyerupai kenikmatan penduduk ahli surga kecuali yang akan didapatkan oleh orang yang menyerahkan diri, menggantungkan dirinya di waktu malam, ya, dan menikmati daripada bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada waktu yang mirip dengan kenikmatan bagi penduduk ahli surga kecuali seseorang yang memanfaatkan waktu di malam hari dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang syair, ya, mengatakan, "Kun ma'a man syi'ta fil ilmi wal hikmah walakinaka la tarji bata'il hatta takuna laka annatun fis sahar." Ya. Jadilah kamu bersama orang yang berilmu, bersama orang-orang yang berilmu dan mempunyai hikmah. Walakinnaka la tarji bata'il hatta, akan tapi kamu tidak
tidak ada gunanya itu semuanya sampai kamu punya bagian daripada eh, mengasingkan diri ataupun bermunajat pada waktu sahur. Ya, maksudnya apa? Jadilah kamu seorang dai yang berhasil, khotib yang menggebu-gebu, seorang penceramah yang hebat, atau apakah yang kamu inginkan dalam agama ini ataupun dunia ini, akan tapi itu semuanya tidak bermanfaat, ya, kecuali kamu menyempatkan ataupun kamu memiliki waktu sebentar sejenak, ya, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala pada kondisi di waktu sahur ataupun di waktu terakhir setiap malamnya. Kemudian meninggalkan kemewahan kehidupan dunia yang kita miliki. Agar apa? Hati kita menjadi lembut. Agar kita menjadi orang yang punya ruh yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar dengan amalan kita, harapannya adalah bisa menghilangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ataupun kepada kaum muslimin dan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu bagian daripada fikih di dalam melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun di malam hari sebelum subuh dengan waktu yang cukup, maka sepantasnya bagi kita tidak hanya memperpanjang berdirinya kita, bacaannya kita, akan tapi juga sepantasnya juga kita memperpanjang rukunya kita dan sujud kita. Karena kondisi pada saat ruku dan sujud tidak kalah pentingnya juga pada saat kondisi berdiri ataupun memperlama dengan bacaan kita. Kenapa? Keutamaan kita ruku dan sujud pada saat sholat merupakan waktu yang sangat pas agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada waktu ruku dan sujud merupakan salah satu waktu waktu yang pas untuk seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kondisi ruku dan sujud merupakan waktu yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Aqrab ma yakunul 'abd wa huwa sajid." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat dia sedang bersujud. Oleh karena itu, jika dia ingin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau ingin mendekatkan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah pada saat ruku dan sujud dengan berdoa dan memperbanyak ruku dan sujudnya pada saat melaksanakan salat malam. Karena dari situlah kelihatan bahwasanya pada saat ruku dan sujud menunjukkan betapa seseorang menghinakan diri dan menyungkurkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa butuhnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai macam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan yang di bumi. Namun dia bersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak makhluk hidup, betapa menunjukkan butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh salah seorang ulama, bahwasanya salat malam ini awal-awal diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya surat Al-Muzammil, yang dimana surat Al-Muzammil ini adalah salah satu di antara surat yang awal, yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran. Akan tapi bagaimana mungkin surat Al-Muzammil yang ayatnya itu pendek-pendek dijadikan dijadikan bacaan-bacaan untuk melaksanakan sholat malam, yang mana ayat-ayat itu pendek, ya. Padahal seseorang juga terkadang ingin melaksanakan sholat malam dengan bacaan yang panjang, akan tapi awal-awal disyariatkan sholat malam ini dengan diturunkannya ayat-ayat yang pendek yang ada pada surat Al-Muzammil. Ya. Kenapa seperti itu? Kata beliau, tujuannya maksudnya adalah
untuk supaya seseorang memperbanyak atau memperpanjang sujud dan ya bersamaan dengan memperpanjang berdiri dan ruku. Ya, jadi ini salah satu di antara pengamatan beliau menunjukkan bahwa seseorang ketika melaksanakan sholat malam bukannya sekedar memperlama dan memperpanjang bacaannya sehingga harapannya memperlama berdirinya saja, akan tapi juga sepantasnya seimbang untuk supaya dia memperlama rukunya, memperlama sujudnya, agar dia bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aqrab ma yakunu abdu wa huwa sajid." Sungguhnya waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat kondisi dalam keadaan dia sedang bersujud. Oleh karena itu, kondisi sujud dan ruku merupakan salah satu di antara keadaan supaya seorang lebih dekat ataupun berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, memohon ampunan, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan rasa hina dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan apa yang kita inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasjud waqtarib." Bersujudlah dan mendekatkan dirilah dengan sarana sujud tersebut. Kemudian ada pertanyaan nih buat kaum muslimin. Bagaimana kalau seandainya kita diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat malam? Ya, kita sudah berusaha dengan berbagai sebab supaya kita bangun di tengah malam ataupun sebelum subuh, akan tapi tiba-tiba kita baru bangun ketika azan subuh berkumandang. Artinya kita diharamkan untuk tidak melaksanakan sholat malam sebelumnya. Ini merupakan salah satu risalah, pertanda dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungkan bersama, yang perlu kita pahami. Ketika seorang mendapatkan kondisi seperti itu, kita sudah berusaha untuk sholat malam, tiba-tiba kita tidak bangun, kita tidak bisa bangun sholat malam dan justru kita bangun di waktu azan subuh, sehingga luput kesempatan untuk melaksanakan sholat. Bahkan mungkin kita baru bangun setelah melaksanakan sholat subuh ataupun setelah habisnya waktu sholat subuh. Sholat malam sudah tidak didapatkan, subuh pun telat-telat. Waliyadzubillah. Ini pertanda ya. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ya, keadaan seperti itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan ataupun kelalaian kita, ketidakpedulian kita, kekurangan kita di dalam menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang terkait dengan perkara-perkara sunnah ya, karena sunnah juga merupakan bagian daripada ibadah, ataukah justru kita lalai di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wal iyadzubillah. Ya. Atau boleh jadi bahwasanya keinginan kita untuk bangun melaksanakan sholat malam itu belum betul-betul 100%, belum maksimal, masih setengah-setengah, belum mempunyai keinginan yang sangat bulat. Atau boleh jadi di antara sebabnya adalah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah ingin melihat apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan keadaan seperti itu. Apakah kita pasrah saja tanpa ada usaha, atau kita harus berusaha lebih maksimal lagi. Nah, itu mungkin pertanda ya, tanda-tanda ataupun sebab-sebab yang bisa jadi renungan buat kita semuanya. Apakah itu merupakan sebuah dosa ataukah ujian, atau kita memang belum cuma sekedar keinginan itu hanya sekedar lisan, belum sampai pada hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita mendapatkan keadaan seperti itu, maka kewajiban bagi kita adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan memperbanyak doa, meminta ampun, kemudian memelas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita barengi dengan memperbanyak sedekah. Ya. Karena dengan sedekah tersebut tentunya sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi ya, itu mampu dan bisa menghilangkan atau mengurangi murkanya Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tudfi'u ghadaballah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu mampu untuk meredam
menghilangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi orang yang luput dari melaksanakan sholat malam, misalnya tiba-tiba dia baru bangun pas waktu adzan subuh, maka dibolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat malam dengan diqadha antara zuhur dan subuh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada juga suatu keadaan kita sudah bangun malam sebelum subuh dan kita juga sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat malam, tapi dikagetkan tiba-tiba ketika kita akan melaksanakan sholat malam, tiba-tiba hati kita itu berpaling, ya, malah justru memikirkan urusan dunia, ya. Padahal kita sudah siap untuk melaksanakan sholat, tiba-tiba hati kita belum betul-betul konsen, khusyuk untuk melaksanakan sholat malam. Apa yang kita lakukan? Al-Imam Ibnu Zawji mengatakan, "Idza jalasta fi dhalamil lail baina yaday sayyidika." Jika kamu sudah duduk ataupun sudah berada di pertengahan malam dan di hadapan tuanmu, ya, maka gunakanlah trik metode akhlak orang yang akhlaknya anak kecil, ya. Maka gunakanlah metode anak kecil. Fa inna tifla idza talaba min abihi syai'an, sungguhnya seorang anak kecil, ya, jika dia menginginkan sesuatu dari ayahnya, keinginan sesuatu dari ayahnya, dia dan abinya itu ataupun ayahnya itu tidak memberikan sesuatu tersebut, maka dia menangis. Nah, ketika kita mendapatkan kita sudah siap untuk melaksanakan sholat malam, tiba-tiba hati kita ternyata berpaling dari sholat malam, bahkan mungkin terfokus kepada urusan dunia, maka hendaklah kita menangis. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala belum menggerakkan hati kita. Kita harus menangis. Ada apa ini? Maka hendaklah kita seperti anak-anak kecil. Ya, kita tidak tidak pindah dari atau tidak meninggalkan ayah kita sampai kita menangis sampai ayah kita memberikan. Begitu pula keadaannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala belum menggerakkan hati kita untuk melaksanakan sholat malam, ya, maka hendaklah kita menangis. Ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum meridhoi kita. Artinya ada apa di dalam hati kita. Selain menangis adalah berdoa kepada Allah, berdoa terus, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dimudahkan untuk melaksanakan sholat malam, diluruskan dan diberikan istiqomah kalau sudah melaksanakan sholat malam, ya. Agar dia bisa konsisten, konsekuen di dalam melaksanakan sholat malam. Jangan sampai seperti orang yang justru ketika datang sebuah musibah seperti ini, musibah untuk tidak bisa melaksanakan sholat malam, dianggapnya suatu hal biasa. Ya, dianggapnya hal-hal yang bukan sesuatu yang merugikan, ya. Justru ketika seorang tidak punya kepedulian dan menganggapnya remeh, ya, ini justru akan menjadi suatu bahaya bagi dia. Artinya bahwa hatinya sudah keras. Ini kalau hati sudah dikeraskan oleh Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik. Tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir, waliyadzubillah. Dan pertanda bahwasanya hatinya sudah diselimuti, dikuasai oleh para setan, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala, "Falawla idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumuz syaitanu ma kanu ya'malun." Mengapa mereka pada saat mendapatkan kondisi musibah, kesusahan, ataupun dijauhkannya, diharamkannya dari kebaikan-kebaikan, mereka tidak memohon dan tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan, ya. Orang yang seperti itu menunjukkan betapa hatinya sudah keras, waliyadzubillah, dan para setan pun menampak kepada mereka kebagusan dan apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya ketika seorang sudah diuji seperti itu, maka kondisi apapun senantiasa setan pasti akan membuatnya indah, akan membuatnya seolah-olah benar, padahal itu merupakan Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan dia dari melakukan sebuah kebaikan. Waliyadzubillah.
Oleh karena itu hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jika mendapatkan kondisi seperti itu. Inilah penjelasan tentang salat malam atau fikih salat malam sebagai saran untuk bisa menghidupkan atau memperbaiki hati-hati kita yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan kita masih berada di pekan kedua di bulan Ramadan. Tentunya ya harapannya kita menjadi semakin lebih baik lagi, semakin kita menambah hari di bulan Ramadan semakin baik lagi, bukan semakin berkurang. Bahkan Rasulullah SAW ketika akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya di dalam melaksanakan sholat Ramadan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan, man qama Ramadan iman wa ihtisaban." Barang siapa yang melaksanakan sholat malam dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin baik dan mengencangkan ikat pinggang kita di dalam melaksanakan sholat malam, baik itu tarawih ataupun sholat tahajud. Mudah-mudahan bermanfaat buat kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta